Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nehemi Sidabutar dari kelas 10-4. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman informatika bab yang keempat. Materi yang dibahas yaitu A. Komputer dan komponen penyusunnya, B. Interaksi manusia dan komputer, C. Kolaborasi dalam sistem komputer, dan D. Sistem operasi. A. Komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. 1. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut, yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, dan yang ketiga pengguna. A. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. B. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna atau untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. C. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Yang kedua, jenis-jenis komputer. Berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu komputer mikro, komputer personal, mini PC, mini komputer, komputer mainframe, superkomputer. Komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Komputer personal. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. PC dapat berbentuk desktop PC atau dirancang untuk ditaruh di meja atau untuk dapat dijinjing dan dibawa-bawa atau laptop. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Saat ini komputer mini kurang populer dan makin sedikit digunakan karena perusahaan lebih praktis untuk menyewa komputer di cloud yang memudahkan pemeliharaannya. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan untuk perusahaan besar sebagai server atau peladen. Superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah dan instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops atau floating point operation per second. B. Interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Interaksi antarmuka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya.
1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. 2. Antarmuka berbasis perintah. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. 3. Melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. 4. Melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Salah satu contoh dari interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat kita mencolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lainnya, misalnya mencolokkan flash disk atau mouse ke komputer. D. Sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari operasi ialah MS Windows, Linux, Android, iOS, dan sebagainya. Fungsi sistem operasi. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa antarmuka yang mudah digunakan, komputer akan sulit untuk digunakan. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan peripheral. Pada saat pengguna mengetik di keyboard, aplikasi akan dipakai bekerja sama dengan sistem operasi untuk menangani sinyal dari keyboard untuk diproses. 4. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. SO menjalankan program aplikasi agar dapat berfungsi dengan baik. 5. Mengelola file, copy, save, sort, dan delete. Sistem operasi mengelola sistem pengarsipan file yang dibuat untuk mengatur file dan direktori atau folder. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. Dan 10. Menangani komunikasi dengan jaringan. Komponen sistem operasi. 1. Multitasking. Sebuah komputer yang sedang melakukan multitasking, misalnya saat penggunanya sedang menjalankan aplikasi pengelola kata, aplikasi pengolah lembar kerja, aplikasi presentasi, dan aplikasi Paint untuk menggambar. 2. Pendekatan algoritma untuk menyelesaikan PR schedule. Algoritma pertama, dengan algoritma ini CPU tidak pernah berhenti. 1. Selama periode 1 slot atau kuantum, jika ada job selesai, hapus dari antrean dan ambil berikutnya. 2. Di akhir suatu kuantum, antrean kembali, ambil giliran berikutnya. Algoritma kedua. Selama periode 1 kuantum, jika ada job selesai, hapus dari antrean. Tunggu sampai akhir kuantum. 2. Di akhir 1 kuantum, antrean kembali, ambil giliran berikutnya. Unit pemrosesan pusat melakukan 4 langkah berikut untuk setiap instruksi. 1. Unit kontrol mengambil atau mendapat instruksi dari memori. 2. Unit kontrol menerjemahkan instruksi. 3. Unit aritmatika atau logika menjalankan kendali dan melakukan operasi aktual pada data.
4 unit aritmatika atau logika menyimpan hasil operasi ini dalam memori atau register. Sekian penjelasan materi bab 4 dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.